Nah, sekarang bagian yang kedua adalah selesaikan. Nah, kita akan bicara hal yang praktis. Nanti Bu Indah juga akan tambahkan bagaimana lalu menyelesaikan konflik. Yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan konflik? Konflik, mari kita buat yang besar menjadi kecil. Kalau sudah kecil, ditiadakan. Artinya apa? Kita sederhanakan konflik. Konflik itu dibuat sesederhana mungkin. Ya, seperti tadi misalkan salah naruh barang. Oh ya, enggak apa-apa. Ini namanya juga orang bisa aja lupa salah naruh barang. Sudah sederhanakan aja. Ya, taruh aja ke tempatnya, selesai. Ya, selesai. Jadi konflik itu dibuat sederhana. Kalau toh kita harus membicarakan, kita fokus kepada masalah yang dihadapi. Masalahnya apa? Jangan mengungkit hal-hal yang lain atau masa lalu. Ya, jangan mengungkit hal-hal yang lain atau masa lalu. Ya, tadi seperti katakan, kamu naruh, saya bisa ngomong ini mah, mungkin lain kali kalau naruh sepatu yang rapi, udah titik saja. Titik ya, sorry mah lain kali yang rapi ya, udah titik, dengan nada yang tenang, tidak usah pakai bentak-bentak. Memang sandal bisa jalan sendiri, memang sepatu bisa jalan sendiri. Kamu sudah aku ingatkan berminggu-minggu, kamu memang tidak memperhatikan, tidak lalu. Nah itu kan lalu apa namanya ya, konflik itu dibuat besar dan ditambah-tambah dengan yang lain. Konflik hari ini, cukuplah hari ini. Kalau kita menyelesaikan, membicarakan konflik hari ini, jangan konflik yang lain diajak. Ya, satu aja belum selesai, ngajak yang lainnya. Apalagi yang minggu lalu diajak, yang bulan lalu diajak, yang tahun lalu diajak, ditumpuk semuanya. Akibatnya apa? Kita akan bingung loh, yang mana yang diselesaikan. Masalah hari ini, atau masalah minggu lalu, atau masalah buat bulan yang lalu. Jadi mari sederhanakan konflik, lalu fokus pada masalah. Jangan mengungkit masalah yang lalu atau masalah yang lain. Kemudian janganlah kita menyalahkan akan pasangan kita. Ya, jangan terus mencecar, jangan juga membalas. Kalau misalkan pasangan kita berperilaku yang tidak menyenangkan, janganlah membalas. Diingat-ingat ya. Jangan membalas ya. Ingat-ingat. Ya, Bu Indah jangan membalas kalau saya sedang salah. Loh, pelajaran ini aku catat dari pengalaman sendiri. Iya, aku tuh sering begitu. Makanya bisa merumuskan. Nah, itulah asiknya harmoni keluarga dari pengalaman hari ini. Jangan salahkan pasangan. Bu Indah juga jangan sering mengungkit masalah. Nah, jadi yang pertama, konflik masalah dibuat sederhana. Ya, dibuat sederhana, fokus saja kepada satu masalah. Ya. Jangan ajak yang lain dan jangan ajak yang lalu-lalu. Ya, Bu Indah tolong diingat ya, fokus pada satu masalah. Kemudian jangan membalas serangan. Ya, jangan membalas serangan, jangan membalas, karena itu akan memperbesar ya. Kemudian yang kedua begini. Bicarakan dengan tenang. Ya, kalau kita menyelesaikan konflik kan mau tidak mau kita mesti bicara ya, kita bicara. Yang pertama, konflik dikecilkan, dibuat sederhana. Fokus kepada masalah itu saja, jangan merembet ke yang lain-lainnya. Nah, bicarakan dengan tenang. Nah, pada waktu saudara bicara, pastikan sudah tidak marah. Kalau sedang marah, ini sedang apa nih? Mongkok. Sedang mongkok, ini sedang mendidih. Tahan dulu. Ya, cari es teh, cari es krim, minum kopi, bernafas yang panjang. Bernafas yang panjang, pastikan saudara tidak marah ketika ingin menyelesaikan konflik dengan suami atau istri. Jangan sedang marah gini, mana dia? Dikejar, istrinya lari dikejar.
Nah, ketika saudara menyelesaikan konflik dalam keadaan marah, saudara punya dua masalah. Yang pertama, konflik itu sendiri. Yang kedua, kemarahan saudara akan memicu kemarahan pasangan. Akhirnya saling marah. Lalu terjadilah dua konflik. Nah, semakin banyak. Nah, kadang-kadang saya bertemu dengan pasangan-pasangan yang konfliknya itu bulat. Ya, semerawut begitu. Karena apa? Konflik satu belum tuntas. Ketika membicarakan konflik yang satu, merembet ke konflik yang lain, gandeng konflik yang lainnya. Jadi, pastikan kendalikan emosi. Pada waktu berbicara, kendalikan emosi. Kalau perlu sambil tersenyum. Ya, sayang, alangkah baiknya kalau kamu menaruh barang pada tempatnya, misalkan begitu. Misalkan. Nah, itu contoh. Nanti malam akan aku mulai terapkan. Ya, kendalikan emosi, tersenyumlah. Bicara tanpa tuduhan, bicara tanpa judgement, itu penting. Ya, nada bicara, pilihan kata-kata, emosi dan sebagainya. Kemudian kalau saudara mengutarakan masalah, bicarakan dengan jelas. Ya, bicarakan dengan jelas. Nah, kalau pasangan saudara sedang berbicara, dengarkan dan pahami. Hargai pendapat pasangan kita. Bu Indah, kenapa kamu naruh barang sembarangan? Lalu dia katakan, sorry Pak, tadi aku terburu-buru. Oh ya sudah. Jangan terburu-buru, tiap hari juga terburu-buru, besok pagi terburu-buru. Nah, itu kita tidak menyelesaikan masalah, kita sedang memperbesar masalah. Dengarkan, fahami, hargai apapun yang menjadi pendapat dan alasan pasangan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah hindari perdebatan. Terima penjelasannya. Oh ya sudah. Ya, pokoknya lain kali kita atur yang baik ya. Hari ini nggak apa-apa. Nah, itu kan selesai. Ya, kan saya juga pernah sampaikan loh Pak, seberapa kita ini harus memberikan toleransi. Ya, sebesar-besarnya. Maaf itu tanpa batas. Ya, kalau ini hari ini aku maafkan, ya besok pagi tiada maaf bagimu. Wah, kacau lah dunia ini kalau tiada maaf bagimu. Jadi yang pertama, konflik dibuat sederhana, dikecilkan. Yang kedua, bicarakan dengan tenang. Jangan pada waktu marah dan jangan dengan emosi. Nah, yang ketiga, fokus pada solusi. Bukan kita ungkit-ungkit masalahnya, fokus pada solusi atau penyelesaian. Ya, seringkali ketika kita membicarakan masalah atau berusaha menyelesaikan konflik atau kita membicarakan sesuatu yang ada dalam hati kita kepada pasangan atau suami kita, lalu itu melebar kemana-mana. Fokus kepada solusi. Bukan menggali kesalahan yang satu, menggali kesalahan yang satu. Lalu kita kan, mama sih selalu begitu, nah papa juga begitu. Ya, jangan begini, jangan pakai kata-kata kamu selalu, atau kamu tidak pernah begini. Nah, hindari kata-kata penghakiman. Itu hindari. Kamu selalu membuat kesalahan, kamu tidak pernah nurut. Nah, memang kata selalu seperti itu. Ya, kamu tuh memang seperti itu sejak dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, penghakiman seperti itu menyakitkan. Ya, jadi fokus kepada solusi atau penyelesaian. Jangan salahkan pasangan dan jangan saling menyalahkan. Setiap konflik atau persoalan yang ada dalam rumah tangga itu pasti kesalahan dua pihak. Ya. Kecil atau besar, prosentasenya. Loh, kenapa istri saya suka menaruh sandal sembarangan atau sembarangan? Ya karena saya tidak sediakan tempatnya kan. Tempatnya kurang. Kebanyakan sepatunya. Selalu tempatnya kurang. Saya sediakan tempatnya kurang. Jadi akhirnya naruh barang sembarangan. Nggak pernah disediain. Nah, ya kita nggak bisa menyalahkan. Ya, jangan saling menyalahkan. Nah, jadi oke. Sementara kita menegur, kita juga harus mengakui.
Semua konflik dalam rumah tangga itu biasanya atas urun kedua belah pihak. Meskipun prosentasenya itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, fokus kepada solusi. Bukan untuk mencari-cari dan memenangkan perdebatan itu. Minggu lalu saya sudah sampaikan, kalau kita ini ngotot memenangkan perdebatan itu, nah suami atau istri kita tidak mau kalah. Nah, kita harus solusinya adalah bukan mencari menang atau kalah. Dalam persoalan ini siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kita pengen setiap masalah itu adalah menang bersama. Ya, mama harus mengakui bahwa ini keteledoran mama. Bapak harus mengakui bahwa ini bapak yang salah. Akui. Tidak begitu. Dalam kerumah tangga itu bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Dalam rumah tangga, yang penting adalah kita harus membuat supaya dalam konflik apapun itu menang bersama. Kita tidak perlu membusungkan dada rasain kamu hari ini kamu tidak becus, masa tidak enak, aku beli makanan di luar aja, lalu kita merasa menang. Dalam rumah tangga itu bukan masalah siapa menang siapa kalah. Dalam rumah tangga yang paling penting adalah kita membuat pasangan kita itu juga menang dan pasangan kita juga membuat kita menang. Ya, kita katakan, oh maafkan aku ma, oh enggak apa-apa Pak. Ya itu bukan semata-mata kesalahan papa. Nah, kalau seperti itu kan konflik itu akan mengecil. Ya, aku tahu mah ini bukan masalah yang mudah, anak-anak gagal, ya misalkan anak-anak melakukan kesalahan, oke enggak apa-apa ya, kita akan perbaiki sama-sama. Lalu istri mengatakan, ya Pak, tidak apa-apa, ya sudah, kita pokoknya ya kita hadapi bersama-sama. Nah, kalau kita setiap kali konflik kita bisa ke arah seperti itu konflik itu akan mengecil dan hilang tanpa bekas. Tapi sebaliknya kalau kita nih ngotot mencoba memenangkan perdebatan malam hari itu, kita akan mengalami malam yang panjang sampai pagi. Jadi yang pertama, bagaimana kita menyelesaikan konflik? Konflik dibuat kecil atau dibuat sederhana. Yang kedua, bicarakan dengan tenang. Yang ketiga, fokus pada solusi dan fokus kepada penyelesaian.